Bab 759. Tepat dan siap, Wang Lin memegang kuas dan perlahan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan tangannya mulai menulis sesuai teks. Dia perlahan-lahan menemukan jejak apa yang dirasakan makhluk surgawi. Pikirannya berangsur-angsur menjadi cemas saat dia menulis. Ini adalah perasaan ragu-ragu dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Aura ini tetap ada di ruangan ini sampai hari ini. Akhirnya, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti di udara. Dia melihat keluar melalui jendela di lantai 2. Orang surgawi ini baru saja menyelesaikan lukisannya, tetapi dia menjadi semakin bingung. Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, terjadilah perubahan. Seseorang pasti sudah tiba. Wang Lin meletakkan kuasnya dan melihat keluar. Dia kurang lebih menemukan beberapa petunjuk. Setelah melihat kertas itu, dia melambaikan tangan kanannya dan kertas itu terbakar. Undefinisi setelah membakarnya hingga bersih, Wang Lin menyimpan pemberat kertasnya. Ketika dia turun dari lantai 2, dia melihat Li Yuan menurunkan lukisan dari lantai pertama dan memasukkannya ke dalam tasnya. Wang Lin sedikit ragu sebelum berkata, "Saudara Li, Anda harus berhati-hati dalam menyimpan lukisan. Anda tidak boleh membiarkan orang luar melihatnya, jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar." Li Yuan sepertinya menyadari sesuatu dan mengangguk. Li Yuan bertanya, "Seharusnya ada lebih banyak harta magis atau batu giok di dalam ruang penyimpanan ini. Apakah saudara Su tidak akan terlihat lebih lama lagi?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saudara Li bisa mencarinya. Setelah melihat isi kertas itu, hatinya dipenuhi dengan misteri mengapa alam surgawi runtuh. Khususnya, setelah melihat lembah kedua, Wang Lin merasa bahwa meskipun ada harta yang tersisa, jumlahnya akan sangat sedikit. Ini karena harta paling penting, tulang binatang, telah diambil olehnya. Tulang binatang ini jelas merupakan harta karun yang disebutkan dalam catatan yang sedang disempurnakan. Oke. Selagi saya menurunkan batasan keruntuhan, saya juga bisa melihat-lihat. Saya juga perlu mencari jalan keluar dari sini, dan jika tidak ada, perlu waktu untuk menghubungkannya. Li Yuan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan melihat ke lantai 2. Dia tidak naik tetapi keluar dari kuil. Wang Lin duduk di luar kuil. Dia mengeluarkan 9 tulang binatang itu dan mulai mempelajarinya secara perlahan. Waktu berlalu dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Li Yuan tidak mendapatkan banyak panen di bulan ini, jadi setelah beberapa saat, dia berhenti mencari. Namun, yang perlu disebutkan adalah 8 pedang pendek yang menyerang Wang Lin. Li Yuan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan berhasil mengendalikannya. Wang Lin sangat terkejut dengan hal ini, tetapi ketika dia mempertimbangkan batasan Li Yuan, dia sepertinya mengerti. Dalam waktu 1 bulan ini, Li Yuan membatasi semua titik keruntuhan yang dia hitung di dalam ruang penyimpanan. Li Yuan tampaknya lebih tertarik untuk berkomplot melawan leluhur darah daripada Wang Lin. Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana pembatasannya dapat membantu membunuh dewa, Li Yuan akan menjadi sesak napas. Meski dia sangat waspada, dia punya satu kelemahan yang mencolok, dan itu adalah kepercayaan dirinya yang buta terhadap batasan keluarganya. Selain itu, dia juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika leluhur darah tidak mati, jadi dia mengambil keputusan. Dia hanya akan membantu secara diam-diam dalam masalah ini tetapi tidak berpartisipasi. Setelah pengaturan selesai,
dia memutuskan akan berpisah dari Wang Lin. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar, bahkan jika dia berhutang budi kepada Wang Lin. Sebenarnya, membantu secara diam-diam juga merupakan batasannya. Sudah sangat sulit baginya untuk membantu pada saat ini. Pada hari ini, Li Yuan kembali ke kuil dengan ekspresi serius. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas berat. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan bola kristal pembatas terbang dan melayang di depan Wang Lin. Saudara Su, saya telah menempatkan 1465 titik keruntuhan menggunakan pembatasan pemusnahan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan bola pembatas ini dengan energi spiritual surgawi Anda dan ruang penyimpanan ini akan runtuh sepenuhnya. Wang Lin memegang bola pembatas dan memindainya dengan akal sehatnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Ekspresi Li Yuan menjadi gelap dan dia berkata dengan ragu-ragu, "Saudara Su, sebenarnya, saya punya metode jika Anda tidak ingin ditemukan oleh leluhur darah. Yang harus kamu lakukan hanyalah bersembunyi di dalam gua dan tidak pergi, sampai leluhur darah itu melupakan kebenciannya." Wang Lin dengan tenang tersenyum dan berkata, "Saya akan mengingat kebaikan Saudara Li. Jika tidak ada cara untuk melawan leluhur darah, maka aku mungkin benar-benar harus merepotkan Saudara Li." Li Yuan diam-diam merenung, dan setelah sekian lama dia mengeluarkan sebuah batu giok. Dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan berkata, "Saudara Su, ini adalah catatan pembatasan pemusnahan keluarga Li saya. Meskipun saya tidak dapat memberi Anda sepotong hati pembatasan tanpa berada di kuil leluhur, mempelajarinya akan membantu Anda. Bahkan ada beberapa metode untuk menyembunyikan auramu." Wang Lin diam-diam menerimanya dan mengangguk. Li Yuan menghela nafas saat kedua tangannya membentuk segel dan susunan transfer muncul di hadapannya. Area ini tidak stabil, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Saudara Su, susunan transfer ini hanya dapat dibuka 3 kali. Kamu harus berhati-hati." Li Yuan menatap Wang Lin lagi saat dia melangkah ke dalam barisan transfer. Dia tidak menoleh ke belakang namun dengan lembut berkata, "Jika saya tidak memiliki tanggung jawab apapun yang mengikat saya pasti akan tinggal dan menyaksikan bagaimana pembatasan keluarga Li saya berkomplot melawan seorang kultivator pembersih nirwana. Saudara Su, berhati-hatilah." Desahan Li Yuan bergema. Sosoknya menghilang dalam susunan transfer yang berkedip. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Leluhur darah, Yao Qikue, meskipun kalian berdua memiliki pil jiwa darah, kali ini aku akan bertaruh untuk melihat apakah kalian dapat bangkit sepenuhnya di bawah kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya dari ruang yang runtuh." Wang Lin membawa tas untuk dipegangnya. Tas ini milik Yao Qikue, tapi dia tidak bisa membukanya. Dia hanya bisa membatasinya agar auranya tidak menyebar terlalu jauh. Selain tas pegangan ini, Wang Lin awalnya memiliki pil jiwa darah asli, tetapi pil itu digunakan dalam pertempurannya melawan iblis yang tersebar. Dia tahu bahwa setidaknya ada satu pil jiwa darah lainnya, tetapi dia tidak bisa membuka tasnya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memiliki banyak pil yang menentang surga ini, bahkan leluhur darah. Setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun, saya khawatir memiliki 1 atau 2 saja adalah batas bagi leluhur darah. Sambil mencibir, Wang Lin mengeluarkan bola pembatas yang menahan Yao Qikue.
Dia tidak lagi tertarik untuk bertanya, jadi dia melempar bola pembatas. Ia segera terbang dan terkubur jauh di dalam gunung yang jauh. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil langkah dan memasuki susunan transfer. Ada kilatan cahaya dan Wang Lin menghilang. Leluhur darah, karena kamu tidak mau melepaskanku, maka aku akan melakukan apa yang dikatakan Li Yuan, cobalah membunuh dewa. Bab 760, akhirnya tiba. Ketika dia keluar dari susunan transfer, apa yang muncul di hadapannya setelah cahaya memudar adalah negeri asing. Langit masih suram dan dipenuhi guntur. Sekilas, dia tidak bisa melihat tepian daratan. Meski asing, namun tetap memiliki aura familiar. Tempat ini masih merupakan alam surgawi guntur. Li Yuan sangat berbakat. Wang Lin melihat ke kejauhan. Dia jarang mengagumi orang, tapi dia mengagumi kemampuan Li Yuan dalam menggunakan berbagai batasan. Dibutuhkan banyak pengetahuan tentang batasan untuk dapat membangun susunan transfer untuk meninggalkan ruang penyimpanan benda angkasa. Wang Lin tahu akan sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai ke susunan transfer di belakangnya. Arai transfer menyusut menjadi kristal seukuran kepalan tangan dan dimasukkan ke dalam tasnya. Undefinisi dia melihat sekeliling sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang selama beberapa hari, Wang Lin diam-diam mencatat daerah tersebut. Dia dengan hati-hati mendarat di gunung, dan setelah memastikan tidak ada kelainan di dekatnya, dia pergi ke bawah tanah. Setelah menyelam jauh ke dalam gunung, dia menyembunyikan tas yang tidak bisa dia buka yang dia dapatkan dari Yao Shixu. Setelah menetapkan beberapa batasan lagi, Wang Lin dengan hati-hati pergi. Akan terlalu mencolok baginya untuk terus memegang tas itu, dan itu tidak akan membantu rencananya. Setelah menyembunyikan tasnya, Wang Lin dengan cepat bergerak ke bawah tanah sampai dia berada sangat jauh dan muncul kembali di dataran. Dia melihat kembali ke gunung di kejauhan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Dia bergerak sangat cepat dan tidak berhenti dimanapun pada fragmen ini. Segera, dia sampai di rantai di tepi pecahan dan dengan cepat melewatinya. Setelah terbang dengan hati-hati pada rantai di atas kekosongan, Wang Lin melihat pecahan lainnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan langsung pergi ke bawah tanah setelah mencapai pecahan baru. Setelah menemukan lokasi, dia mulai menerapkan pembatasan. Selama 1 bulan penerbangan ini, Wang Lin meneliti batasan cara menyembunyikan aura yang diberikan Li Yuan kepadanya. Penelitian Wang Lin berkembang sangat cepat karena ancaman dari leluhur darah yang mendekat. Dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan dirinya dari leluhur darah, dia hanya bisa membuat dirinya lebih sulit untuk dideteksi. Jika dalam keadaan biasa, dia pada akhirnya akan ditemukan, tetapi dikombinasikan dengan rencana Wang Lin saat ini, mungkin saja dia benar-benar tetap bersembunyi. Untaian pembatasan muncul di sekelilingnya, membentuk bola pembatasan, dan dia duduk di dalam. Saat bola pembatas hendak ditutup, penjaga langit melangkah keluar. Melihat penjaga surgawi, Wang Lin mengungkapkan senyuman muram. Dia melemparkan kristal susunan transfer ke penjaga langit dan perlahan menutup matanya. Sebagian dari perasaan ilahinya terpisah dari tubuhnya dan langsung memasuki penjaga surgawi. Ini adalah salah satu mantra penjaga langit. Itu memungkinkan perasaan ilahi dari orang yang memurnikannya untuk masuk dan mengendalikannya.
Setelah bagian jiwa asal terbang, mata Wang Lin mulai menutup. Tepat sebelum matanya terpejam, satu pembatasan terakhir keluar dari tangannya dan menyelesaikan bola pembatasan. Bola tersebut dengan cepat menyusut hingga menghilang dalam kilatan cahaya. Penjaga surga membuka matanya dan matanya menjadi dingin. Ia mengambil kristal arai transfer dan menelannya sebelum dengan cepat keluar dari bawah tanah. Setelah menggerakkan tubuhnya dan mengatasi ketidaknyamanan beberapa tubuh, Wang Lin memeriksa bawah tanah dengan akal sehatnya. Dia tidak dapat mendeteksi di mana tubuhnya berada. Jika saya tidak memiliki penjaga surgawi, saya tidak akan bisa menipu leluhur darah. Namun, saya mengambil inisiatif, dan begitu dia menyadari jiwa asal di dalam tubuh ini, dia tidak akan bisa menghindari ketertarikan ini. Wang Lin menunduk dan melihat tubuhnya. Dia menyerbu ke kejauhan seperti meteor dengan perasaan ilahi menyebar. Dia seperti cahaya terang di kegelapan. Jika seseorang mencarinya, mereka akan segera dapat menguncinya. Wang Lin terbang tak terkendali sepanjang jalan. Dia telah menekan perasaannya sejak dia datang ke Alhaven Star System. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri ke sini, dan monster-monster tua dari Alliance Star System itu bisa mengejarnya kapan saja. Kenyataan yang ada membuatnya berhati-hati. Namun, karena leluhur darah telah tiba dan seberapa kuat tubuh ini, Wang Lin memutuskan untuk melepaskan kewaspadaannya. Meskipun penjaga surgawi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya, ia jauh lebih kuat daripada kultivator manapun dan bahkan beberapa kultivator pemurnian tubuh. Akibatnya, Wang Lin secara alami memiliki aura arogan saat dia terbang. Leluhur darah, sekarang aku menunggu kedatanganmu. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia akan membunuh. Niat membunuhnya telah mencapai tingkat ilusori yin karena tubuhnya saat ini. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator lain, mereka akan ragu dan menghindarinya. Wang Lin bahkan tidak mencari harta karun saat ia dengan cepat terbang dari satu fragmen ke fragmen lainnya. Setiap kali dia sampai pada sebuah fragmen, perasaan ilahinya akan menyebar dengan gila-gilaan. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu. Wang Lin menyerang semuanya. Tentu saja, karena ada hal penting yang harus dia lakukan, dia tidak mencari masalah. Namun, jika mereka yang tidak memiliki mata datang mencari masalah, dia tidak akan menahan diri. Tubuh yang kuat dan mantra dari perasaan ilahi Wang Lin menyebabkan kekuatannya mencapai puncaknya. Dalam 5 bulan ini, dia mendapatkan sedikit prestise di antara para petani di sini. Khususnya, kekuatan tubuh yang dapat menandingi harta magis menyebabkan banyak penggarap ascendan menghindarinya saat melihatnya. Bahkan para penggarap ilusori yin akan mengerutkan kening dan menghindarinya juga. Namun, Wang Lin tidak bergerak membabi buta. Dia memindahkan pecahan di dekat tempat tubuhnya berada. Ini membatasi pergerakannya dan memiliki dua keuntungan. Yang pertama adalah dia tidak bergerak secara acak dan karena itu tidak akan kehilangan leluhur darah secara tidak sengaja. Kedua, dia secara tidak langsung melindungi tubuhnya. Lagi pula, jika dia bertindak terlalu jauh dan tubuhnya ditemukan oleh leluhur darah, maka dia akan berada di pihak yang bertahan. Dia sedang mencari leluhur darah dan pada saat yang sama leluhur darah sedang mencarinya. Keduanya menjadi semakin dekat. Leluhur darah mengenakan jubah merah saat dia bergerak melalui kehampaan. Satu langkah darinya seperti teleportasi, dan dia bergerak melintasi rantai dengan sangat cepat. Ekspresinya tenang,
seolah dia tidak marah sama sekali. Namun, matanya menjadi semakin merah setiap hari. Dengan kultivasinya, bahkan jika langit runtuh, suasana hatinya tidak akan berubah. Tetapi putri satu-satunya, Yao Qikui, adalah satu-satunya kelemahannya. Dia bersedia bertarung melawan surga dan membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya demi putrinya. Sekalipun dia harus memilih antara putrinya atau mencapai langkah ketiga, dia mungkin akan kesulitan dan ragu, namun pada akhirnya dia akan memilih putrinya. Disinilah dia benar-benar berbeda dari All Seer dan Ling Tianhou. Jika itu adalah Yang Maha Melihat, dia akan menyerahkan segalanya dan memilih langkah ketiga. Demi putrinya sendiri, dia bahkan rela melepaskan martabatnya sendiri, menyerah pada sumpah yang dibuat oleh ayahnya yang sekarat, untuk tidak pernah mengambil setengah langkah ke dalam sistem bintang seluruh langit. Ayah, saat kau membuatku membuat sumpah, kenapa kamu meninggalkan batu Alheaven? Pertanyaan ini sudah ada di hati leluhur darah sejak lama. Leluhur darah dengan Tena mengambil langkah dan mendarat di pecahan itu. Perasaan ilahinya menyebar seperti badai dan menutupi seluruh benua. Namun, saat ini, wajahnya yang awalnya tenang menjadi dingin. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya menunjukkan niat membunuh yang cukup kuat hingga hampir menjadi jasmani. Wang Lin, niat membunuhnya begitu kuat sehingga gunung di depannya terpengaruh oleh niat membunuh ini dan segera runtuh. Saat bebatuan dan debu beterbangan kemana-mana, leluhur darah mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Pada saat sebelum leluhur darah menginjak pecahan itu, Wang Lin bergerak seperti meteor pada rantai di sisi lain pecahan itu. Saat dia hendak tiba dan menyebarkan akal sehatnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan awan gelap mulai berkumpul di langit. Bahkan pecahannya pun mulai bergetar. Semua kultivator di fragmen ini segera merasakan getaran ini di jiwa mereka, tidak peduli pada tingkat kultivasi apa mereka berada. Bahkan para penggarap ilusori yin dan korporeal yang pun tidak berbeda. Perbedaan tingkat kultivasi membuat mereka tidak mungkin menolak, seolah-olah kekuatan surga sedang turun. Wang Lin segera bergerak dan matanya bersinar terang saat dia menatap ke kejauhan. Dia mengungkapkan senyuman dingin. Kamu akhirnya tiba. Terdengar suara gemuruh dan awan terbelah seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang merobeknya. Cahaya merah darah muncul dan menutupi daratan. Perasaan ilahi yang kuat seperti badai yang menyapu seluruh bagian. Perasaan ilahi ini terlalu kuat. Mantra langkah kedua yang terkandung dalam fragmen itu sebenarnya hampir menyebabkan fragmen itu runtuh. Lampu merah yang datang dari awan sebelum Wang Lin bahkan lebih terang. Seolah-olah pada saat ini pecahan itu dikelilingi oleh cahaya merah, seolah-olah telah dilemparkan ke dalam genangan darah. Lampu merah mengembun 1000 kaki sebelum Wang Lin. Hampir dalam sekejap, sosok itu memadat, memperlihatkan seorang pria parubaya berambut merah dan alis merah berjubah merah. Pria ini sangat tampan bahkan Qian Feng I, murid Zuxi dan senior Liu Mei, merasa agak kurang dibandingkan dengan dia. Pria ini memiliki aura unik di sekelilingnya. Ketika dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Wang Lin bisa dengan jelas melihat api merah yang bisa membakar dunia yang tersembunyi di dalam mata tenang itu. Leluhur darah tidak membuang waktu bersama Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Setelah dia menunjuk, suara retakan datang dari langit seolah-olah dirobek oleh jari itu.
Kekuatan itu langsung menyerang dahi Wang Lin. Wang Lin menatap leluhur darah. Saat jarinya mendekat, dia perlahan berkata, "Jika kamu membunuhku, meskipun Yao Qikue memiliki pil jiwa darah, dia pasti akan mati." Bab 761. Membunuh Tuhan. Leluhur darah dengan dingin menatap Wang Lin. Jarinya tidak berhenti dan terus menekan. Jari itu menekan 3 inci dari Wang Lin. Ledakan keras menggema di langit. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti layang-layang patah. Di udara, tubuhnya terbalik beberapa kali sebelum mendarat di tanah, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tubuh Wang Lin terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah retak. Setelah mundur 100 langkah, dia akhirnya mampu menstabilkan tubuhnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ada banyak retakan di tanah di depannya. Itu seperti tanda betapa kuatnya jari itu. Leluhur darah mengambil 1 langkah dan tiba 100 langkah dari Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, "Saya hanya akan memberi Anda 3 kalimat." Undefinisi semakin banyak darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan banyak tulang di tubuhnya patah. Tubuh penjaga surgawi itu kuat dan ini adalah pertama kalinya ia terluka parah, tapi Wang Lin tersenyum. Senyuman ini sangat suram. Saya pikir leluhur darah benar-benar akan membiarkan jari itu mendarat terlepas dari kematian Yao Qikue dan menghancurkan segalanya. Wang Lin tidak takut sama sekali. Meskipun leluhur darah kuat, dia tidak sekuat surga. Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Jika dia berani menentang surga, apa itu leluhur darah belaka? Jika jari leluhur darah telah mendarat, Wang Lin percaya penjaga surgawi itu pasti akan mati dan perasaan ilahi di dalam dirinya akan segera runtuh juga. Mata leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke langit dan berkata, "Kamu masih memiliki 2 kalimat." Dia benar-benar ingin membunuh Wang Lin secara langsung dan kemudian mencari keberadaan Yao Qikue. Namun, dia tidak bisa tidak berhati-hati. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat licik, tegas, dan kejam. Kalau tidak mungkin Wang Lin menimbulkan badai seperti itu di negeri roh iblis. Semua monster tua itu, termasuk dia, dipermainkan oleh bocah ini, dan pada akhirnya mereka hanya bisa tak berdaya melihatnya menghilang ke dalam pusaran. Orang ini datang dengan klon, jadi dia tentu saja tidak takut aku membunuhnya. Begitu aku benar-benar membunuhnya, maka tubuh aslinya akan segera menyerang Qikue. Pil jiwa darah bukannya tanpa cacat. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya, merapikan pakaiannya, dan perlahan berkata, "Leluhur darah senior, Yao Qikue aman." Selama ratusan tahun ini, Junior bahkan tidak menyentuh sehelai pun rambutnya. Junior dapat mengembalikannya dan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putri Anda. Namun, senior harus melepaskan juniornya dan berjanji tidak akan merepotkan junior lagi di masa depan. Leluhur darah mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap Wang Lin. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tapi dia dengan tenang berkata, "Oke." Orang tua ini bersumpah demi daunnya bahwa jika kamu menyerahkan putriku, aku tidak akan membunuhmu. Wang Lin menatap leluhur darah, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tidak tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Setelah merenung sejenak, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan kristal. Kristal itu mendarat di samping dan menjadi susunan transfer. Arai transfer ini tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran.
Wang Lin perlahan berkata, Yao Qikui ada di dalam susunan transfer ini. Dia tidak memainkan skema apapun lagi dengan leluhur darah. Leluhur darah telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, jadi dalam hal skema, leluhur darah hanya bisa lebih baik darinya, tidak lebih buruk. Mencoba membuat rencana melawan orang seperti itu tidak ada gunanya, dan setelah Wang Lin memahami hal ini, jebakan tersembunyinya menjadi rencana yang terang-terangan. Setelah membuang susunan transfer, Wang Lin mundur dengan cepat menuju kekosongan di dekat pecahan itu. Dia bergerak sangat cepat, dia jelas menggunakan kultivasi penuhnya. Leluhur darah, aku memberimu kesempatan. Bagaimana kelanjutannya tidak bergantung pada saya tetapi pada Anda. Jika Anda mempercayai saya, masuklah terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan Anda dan bahwa janji Anda benar. Maka aku akan ikhlas sekali juga. Karena kamu percaya padaku, aku akan mempercayaimu. Namun, jika kamu tidak masuk ke dalam barisan dan mengejarku, itu berarti kamu tidak percaya padaku dan janjimu salah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh dewa. Mata Wang Lin berbinar, kecuali jika terpaksa, dia benar-benar tidak ingin menjadikan leluhur darah sebagai musuhnya. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan, dia tidak akan memenjarakan Yao Qikui. Dia membuat Li Yuan membuat susunan transfer hanya berfungsi 3 kali untuk berkoordinasi dengan rencananya. Leluhur darah melihat susunan transfer. Dengan pemindaian akal sehatnya, dia segera merasakan jejak aura Yao Qikui. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana perginya susunan transfer, dia mengetahui aura putrinya dengan baik. Susunan transfer ini memang mengarah ke Yao Qikui. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan barisan transfer. Tangannya terulur dan susunan transfernya runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian titik cahaya itu mengembun kembali menjadi kristal di tangan kanannya. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan muram melihat Wang Lin yang mundur dengan cepat. Dia bergumam, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi hanya dengan beberapa patah kata ketika kamu menjebak putriku selama ratusan tahun. Saya bahkan tidak percaya pada Dao, bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu. Niat membunuh yang selama ini dia tahan meledak. Dia mengambil satu langkah dan segera mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri sepanjang rantai guntur menuju kehampaan, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia menghela nafas dan matanya menjadi dingin. Leluhur darah, karena ini adalah pilihanmu, jangan salahkan aku. Bukan aku yang kejam, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Saat leluhur darah mengejar Wang Lin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam beberapa langkah, dia mendekat dan mengangkat tangannya. Dia tanpa ampun menekan dan seluruh kekosongan berhenti. Rantai guntur di bawah kaki Wang Lin langsung runtuh dan runtuh dari tengah. Pada saat yang sama, kekosongan segera menjadi lautan darah yang mengelilingi Wang Lin. Menyaring. Dengan suara gemuruh, lautan darah di sekitarnya tampak mendidih dan kemudian mengalir menuju Wang Lin. Lautnya begitu deras hingga memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Itu memasuki penjaga surgawi dan mengelilingi perasaan ilahi Wang Lin di dalamnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ilahi di dalam penjaga surgawi merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah terkoyak sepotong demi sepotong. Kekuatan tubuh penjaga surgawi bersinar pada saat ini.
Ia mampu menahan pemurnian lautan darah dan menyebabkan prosesnya melambat. Ini belum selesai. Sinar cahaya darah keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Itu tidak benar-benar menghilang tetapi menggunakan kekuatan surgawi yang aneh untuk menerobos kekosongan dan mendekati tempat persembunyian tubuh Wang Lin. Kebencian leluhur darah telah mencapai puncaknya. Dia ingin menyempurnakan klon Wang Lin dan perasaan ilahi di dalamnya. Dia bahkan bisa memurnikan sampai mati tubuh asli yang bersembunyi di suatu tempat dengan mantranya. Fragmen tempat persembunyian tubuh asal Wang Lin segera ditutupi dengan warna merah. Tanahnya seperti lautan darah dan perlahan berkumpul menuju Wang Lin. Lampu merah menembus bumi dan mengembun menjadi jarum merah yang mengarah ke Wang Lin. Begitu dia terkena jarum itu, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan segera mati. Saat bersembunyi di bawah tanah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia mengeluarkan bola pembatas Xian. Ge diberikan Li Yuan padanya dan tanpa ragu menggunakan energi spiritual celestialnya untuk menyebabkan setengah dari batasan di dalam ruang penyimpanan runtuh. Pada saat yang sama, dia keluar dari bawah tanah dan jarumnya mengejarnya. Leluhur darah, aku tidak tahu apakah jiwa asal putrimu bisa tetap aman saat ruang itu runtuh. Jiwa asal-usul Wang Lin mengeluarkan erangan teredam dan mengeluarkan kata-kata terakhir ini sebelum runtuh. Ekspresi leluhur darah berubah ketika dia segera merasakan fluktuasi ruang yang runtuh berasal dari kristal. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Wang Lin atau boneka setengah halus. Dia melempar kristal itu dan memasang segel untuk menstabilkannya. Kristal itu segera berubah menjadi susunan transfer. Ini adalah ketiga kalinya dibuka dan terakhir kali. Ketika susunan transfer terbuka, aura destruktif keluar dari dalam. Namun, leluhur darah tidak dapat terlalu memikirkannya dan dia dengan murung melangkah masuk. Segel yang dia tempatkan memainkan peran besar dalam mencegah susunan transfer runtuh setelah leluhur darah menggunakannya untuk masuk. Sosok leluhur darah menghilang. Saat dia memasuki ruang penyimpanan, ekspresinya segera berubah drastis. Dengan ilmunya, ia langsung mengenali tempat ini sebagai ruang penyimpanan yang dibuka oleh makhluk surgawi. Rasa dingin muncul di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan ancaman kematian. Bahkan berkali-kali dia menantang Olsir, dia tidak pernah merasakan kulit kepalanya tergelitik seperti ini. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultivator. Saat ini dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Selama bertahun-tahun, dia memperoleh pemahaman mendetail tentang ruang penyimpanan benda langit. Dia tahu jika ruang penyimpanan ini runtuh, semua yang ada di dalamnya akan hancur dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan pil jiwa darah, itu masih belum cukup ketika menghadapi kekuatan penghancur semacam ini. Hanya jika dia melahap semua pil jiwa darah sekaligus, dia bisa mengandalkan kekuatan misterius di dalam dan menahan kehancuran ruang penyimpanan ini. Sial, bagaimana Wang Lin ini menemukan ruang penyimpanan? Bahkan seseorang seperti Olsir hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tempat seperti ini. Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Leluhur darah hampir mematahkan giginya. Sejak dia masuk, dia bisa merasakan aura putrinya. Dia langsung menyerang ke lembah dan menemukan bola pembatas menjebak Yao Kikwe hampir dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membatalkan batasan tersebut dan dengan cepat menyingkirkan batasan tersebut. Saat ini Wang Lin, yang dikejar oleh mantra jarum merah dari leluhur darah,
mengungkapkan ekspresi yang garang. Dia telah mengaktifkan semua pembatasan di dalam ruang penyimpanan hingga menyebabkannya runtuh sepenuhnya. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu di sini dulu. Jari Wang Lin menunjuk ke 9 titik di tubuhnya dan bergerak lebih cepat. Jarum merah di belakangnya mengejarnya. Memegang bola pembatas Yao Qikui, leluhur darah bergerak seperti orang gila. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia sekarang tampak seperti orang gila yang diselimuti cahaya merah. Dia menyerang dengan gila-gilaan ke arah susunan transfer yang telah dia padatkan dengan akal sehatnya. Ruang penyimpanan di sekelilingnya mulai runtuh dan kedua gunung itu segera dirobohkan. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya langsung memenuhi area tersebut, dan seolah-olah kekuatan itu ingin menenggelamkannya. Wang Lin, jika aku melarikan diri, aku bersumpah akan membunuhmu, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.